Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Masya Allah. Ih, Mas Bedu, foto Mas Bedu yang ini sama Mbak Anggi romantis banget ya? Tuh. Oh itu, waktu itu aku lagi, kebetulan usia aku beranjak bertambah 1 tahun. Ulang tahun. Iya, dia bikin surprise. Ih, so sweet, romantis. Ya, alhamdulillah lah. Tuh, di apartemen baru, wih romantis banget. Kok kamu beneran ngeliat Instagram aku Beneran, sih? kan real life. Oh, real life ya. Jadi ini beneran nggak Mas Bedu sebenarnya romantisnya nih di sosmed sama di kehidupan nyata? Oh beneran dong, masa pura-pura? Oh, alhamdulillah. Iya, emang ada yang pura-pura? Ih banyak Mas Bedu. Ah, serius kamu? Beneran, teman-teman Zahra nih. Iya. Mohon maaf nih, dia tahu. Kan aku teman Zara juga. Oh iya, Mas Bedu kan mas-masnya Zahra. Oh iya. Maksudnya lebih tua dari teman gitu. Jadi dia itu tahu suaminya selingkuh, udah nggak akur sebenarnya rumah tangganya. Jadi kalau di rumah diam-diaman aja. Tapi kalau di sosial media, kayak seolah tuh pasangan paling bahagia sedunia. Oh terlihatnya romantis. Iya. Padahal di dalamnya kritis. Ih kritis banget, saling selingkuh, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh. Wow, kok bisa terjadi hal-hal yang sedemikian rupa? Makanya Mas Bedu jangan sampai kayak gitu. Nggak, aku mah nggak kayak gitu. Ya, aku mau romantis ya memang romantis gitu. Waalaikumsalam. Nih, bareng sama mama anak-anak. Dari mana? Mama dari mana? Ciseeng? Mau tahu aja. Sok. Ayo kita mulai. Iya. Pantesan rame Sekali-kali langsung. lah. Habis dari yayasan mana main ini? Jangan Biasa di kaum apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali tentunya kami, Mama Dede, Mas Bedu, Zara dan Anna Bawi kembali menemani Anda untuk ngaji bersama di rumah Mama Dede. Nah, Non. banyak yang romantis tapi cuman di sosial media tapi aslinya enggak tau mah. Oh, pura-pura. Pura-pura. Romantisnya sebagai halu. Halu. Halu teh naon? Halu tuh ya halusinasi, cuma bayangan dia aja gitu. Palsu gitu. Seandainya. Kebanyakan aja. andai-andai. Iya. Jadi kulitnya aja yang tampak manis tapi isinya pahit. Pahit. Yang Anda rasakan Saya manis mah. di Manis. dalam di luar? Luar dalam. Insyaallah. Insyaallah ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pura-pura harmoni. Harmonis mah. Harmonis. Kalau harmoni mah di kota. Pura-pura harmonis pakai S. Pakai S, Pak. 1 atau 2? Satu aja. Kalau S satu aja udah pilek bagaimana 2? Jadi yang namanya pura-pura kita tahu bukan sesungguhnya. Bukan. Seolah-olah hanya dalam bayangan, hanya dalam khayalan, hanya berandai-andai seandainya. Sebagai manusia normal kalau ditanya siapa yang pengen rumah tangannya harmonis, ngacung. Saya. Pasti. Zara mau tapi kan belum berumah tangga, Mas. Ya kan doa, Seandainya. Seandainya. keinginan. Siapa yang pengen rumah tangannya sakinah mawaddah warahmah, ngacung. Saya. Siapa yang pengen berantem mulu? Nggak ada. Dia. Jangan. Iya apa iya? Iya. Iya. Ini dunia lu bedu. Iya, betul. Walaupun tidak ingin berantem, tidak ada yang ngacung satupun, Tapi pasti. Oke? Iya mah. Dunia gitu loh. iya benar. Ada aja permasalahan. Ada pasti mah benar, Mas. Ada suami yang nyebelin, ada bini yang nyebelin, suami istri baik, mertua nyebelin, temen nyebelin, setan ngegoda, sahabat ngegoda, ipar ngegoda. Banyak loh yang menggoda. Akhirnya rumah tangga tidak sesuai harapan. Tidak harmonis, kurang harmonis. Bahkan jauh dari kalimat harmonis. Masya Allah, luar biasa. Yang namanya keharmonisan. Bagaimana orang yang pura-pura harmonis hari gini gitu loh, pada punya medsos ditunjukkan suami istri sedang berpelukan, senyum.
Padahal tiap hari berantem. Ya Allah. Ditunjukkan ketika mereka makan saling menyuapi. Cuman buat diposting doang. Cuma buat di medsos doang. Kenyataannya boro-boro makan bareng aja jarang. Ya, ada yang begitu? Banyak, Ma. Masya Allah, artinya pura-pura harmonis. Apa sih yang menyebabkan orang-orang ini berpura-pura harmonis? Satu, boleh jadi dia mencontohkan kepada orang harus begini loh kehidupan, padahal dia tidak memiliki keharmonisan. Satu. Dua, boleh jadi menutupi rasa jengkel dalam dia berumah tangga, tidak punya rasa harmonis, biarlah diposting ke orang-orang keharmonisan dia buat menutupi kegagalan mereka dalam meraih keharmonisan. Dua. Tiga, dengan banyak nonton medsos kan sekarang, si Anu mesra ya, si Anu harmonis, si Anu bahagia. Nah, ingin mencapai seperti yang orang lakukan, yang orang terima, yang orang menikmatinya, dia pengen jadi harmonis kayak dia. Jadi pura-pura. Pura-pura. Yang namanya pura-pura kan lain di bibir, lain di hati. Lain di mulut, lain di hati. Hatinya mah jengkel, pura-pura, capek. Jadi bukan hadir dari hati, bukan sesungguhnya, tapi kepura-puraan. Masya Allah. Bagaimana cara menghadapinya? Punten, walaupun saya nenek-nenek, kan pernah rumah tangga dulu 32 tahun. Bagaimana caranya biar hidup kita tidak pura-pura? Bagaimana kita bersikap dengan pasangan Anda, suami dengan istri, istri dengan suami? Yang pertama, jadikan pasangan Anda seorang sahabat. Kalau yang namanya sahabat saling, iya apa iya? Iya, Ma. Berbeda dengan musuh. Anda lihat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Hai manusia, jadi bertakwa kepada Allah. Allah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Nabi Adam, diberikan pasangan Siti Hawa. Orang yang menikah, kata Allah, pasangan. Jadi bukan begitu menikah engkau milikku, aku milikmu. Salah. Kalau dikatakan aku milikmu, engkau milikku, rugi jadi perempuan. Saya punya gelas. Buat teh panas boleh, buat teh dingin boleh, buat teh manis boleh, buat teh pahit boleh, buat kopi boleh, buat air putih boleh, ditendang boleh, dipecahin boleh, taruh lemari boleh, kasih orang boleh, dibuang ke got boleh, terserah, gue milik gue. Kalau seorang perempuan begitu menikah dengan laki-laki dikatakan engkau milikku, aku milikmu, tekor jadi perempuan. Ya. Boleh ditampol, boleh digebugin, Ya Allah. disiksa, dikasih temennya, buat bayar utang, dipinjemin, rugi. Allah Maha Agung. Sehingga orang yang menikah jawaz adalah pasangan. Pasangan itu artinya saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Jangan merasa saya lebih hebat dari kamu. Tidak. Karena pasangan itu saling. Saling. Jalan kereta, kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta udah bisa lewat belum? Belum. Anting giwang, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, udah cantik belum? Belum. Saling. Suami dengan istri adalah pasangan, saling mencintai, saling tolong-menolong, saling bermusyawarah, dan kalian harus saling memaafkan. Kalau ada kesalahan, jadikan pasangan Anda sahabat Anda. Oh. Yang pertama. Pertama, pas angan, angan yang pas angan, ya kan? Pas angan-angan, yang diangankan istri yang solihah, Pas. yang diangankan suami yang soleh, Solehah. yang diangankan istri yang setia, yang diangan-angankan suami yang setia. Pas angan-angan keinginan. Jadilah pas angan ya, Ma ya. Baik, setelah ini kami lanjutkan kembali Ahli bahasa mulai. pura-pura harmonis. Ya, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kan kalau pura-pura harmonis itu berarti dia ingin menampakkan ke orang lain, Mah. Tapi kalau pura-pura harmonis yang ingin ditampakkan kepada pasangan sendiri itu berarti Maaf, pura-pura itu kepura-puraan, semuanya tidak dikehendaki. Yakinkan saya harmonis dengan Anda. Kalau pura-pura menutupi kekurangan. Kalau kita punya permasalahan dengan pasangan kita, bukan ditutupi dengan kepura-puraan, itu salah. Bukan penyelesaian, sayang. Bukan.
Tapi bagaimana? Itu artinya kalau kita punya masalah, cari solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Bukankah Allah berfirman walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan punya hak yang sama dengan suami jalan cara ma'ruf. Kenapa seperti ini? Boleh jadi suaminya terlalu dominan. Istrinya didikte, jadi pegel. Atau istrinya yang dominan, suaminya kesel. Makanya tadi solusinya bukan ditutupi dengan kepura-puraan, itu yang salah. Anni la udi'u amala amili minkum min zakarin aw unsa ba'duhum min ba'din. Ali Imran 145. Aku menerima amal ibadah siapapun yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, karena seorang bagian dari yang lain. Artinya di hadapan Allah laki-laki perempuan sama. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun seorang perempuan dan dia beriman kepada Allah, aku jadikan hidup mereka lebih baik dari kemarin. Amin. Amin. Ya Allah. Aku berikan pahala lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Amin. Di hadapan Allah sama. Makanya saling ini yang dibutuhkan oleh kita. Kemudian bagaimana lagi? Makanya saling menasehati. Suami salah, istri nasehati. Istri suami yang nasehati. Kemudian bagaimana lagi? Saling mendoakan. Coba lihat dalam surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kepada kami pasangan yang baik, turunan yang baik, jadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa Al-Furqan 74, 4 golongan yang bisa berdoa. 1. Orang yang belum dapat pasangan, minta pasangan yang baik. Yang kedua, orang yang sudah punya pasangan, biar pasangannya orang benar-benar yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, rumah tangga yang belum punya anak, biar diberikan anak. Yang keempat, doa dari orang yang sudah punya anak, biar anaknya menjadi imam bagi orang-orang takwa. Makanya doa ini mujarab banget. Dan doa ini, Masya Allah, kayaknya ini mah sudah semua orang tahu. Iya. Apal anak kecil juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya biar hidup kita harmonis. Bukan hanya dengan kepura-puraan suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Bukan saling menyalahkan. Apalagi kalau pasangan Anda ada kesalahan, jangan ngorek-ngorek kesalahan mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-Baqarah 187. Istri pakaian buat suami, suami pakaian istri. Yang namanya orang menikah menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda bukan perkara mudah. Bahasa berbeda, suku yang berbeda, kelakuan yang berbeda, ekonomi yang berbeda, pangkat jabatan yang berbeda, pengertian yang dibutuhkan. Makanya suami yang punya kelebihan menutupi kekurangan istri. Istri yang punya kelebihan menutupi kekurangan suami. Jangan saling memuka aib. Ibarat menepuk adi dulang, prak, muncratnya ke muka kita. Jadi saya minta siapapun Anda, yuk termasuk saya, anak-anak keluarga saya semua yang ada di sini, yuk. Hidup itu jangan dalam kepura-puraan. Capek. Tapi buktikan bahwa saya harmonis. Ini pasangan saya menikah dengan perempuan yang punya kelebihan kekurangan. Iya. Ini pasangan saya menikah dengan laki-laki manusia normal yang punya kelebihan kekurangan. Maka saya menikah dengan segala kelebihan kekurangan. Insya Allah keharmonisan dalam genggaman kita semua. Bukankah oleh Allah orang yang menikah dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fil dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah. Arum 21. Dan di antara tanda kuasa Allah dijadikan buat kalian laki-laki, istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian, sama-sama manusia. Sama-sama. Untuk apa orang menikah? Litaskunu ilaiha, sakinah, tenang dan tentram. Jadikan dari orang yang sakinah tadi mawaddah dan rahmah. Ini tanda bagi orang yang berfikir.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang menciptakan nggak sia-sia, otak, pikiran, akal sehat di atas, nafsu di bawah. Dalam sebuah mengarungi hidup dan kehidupan, termasuk berumah tangga, pakai otak, jangan pakai nafsu. Jangan hanya melihat kekurangan pasangan Anda, tapi lihat bagaimana kekurangan diri kita. Jangan Anda hanya melihat bisa bersenang-senang dengan pasangan Anda. Saya kawin sama dia biar bisa bersenang-senang sama suami yang kaya, Allah, dengan bini yang cantik. Salah. Tapi bagaimana saya menyenangkan pasangan saya? Otomatis kalau kita bisa menyenangkan pasangan saya pun kalau dia normal akan menyenangkan kita. Benar apa benar? Benar. Kecuali kalau pasangannya normal. Begitu. Iya, Mah. Jadi pura-pura harmonis, pura-pura bahagia, pura-pura cinta, pura-pura setia. Menderita batin. Pura-pura ya, Maya. Sampai kapan bisa bertahan ya, Maya? Munafik ya. Dan Pasti itu ada Allah ujungnya. benci. Makanya jangan hidup dalam kepura-puraan. Kalau orang Ciamis bilang gitu. Jangan pura-pura makan roti, makan singkong. Dulu masuk mamah zaman tahun 50-60, roti itu harga mahal. Yang makan roti orang kota. Di Ciamis kan adanya singkong, ubi gitu kan. Jadi diajarin begitu. Makan tuh apa adanya. Singkong nu aya, tah ubi nu aya. Jangan makan singkong. Seandainya makan roti ngapain capek? Nikmati singkong enak. Apalagi singkong yang gebuh, yang kulit luarnya itu kulitnya merah, direbus, digaramin. Masya Allah, makannya cocol pakai gula pasir. Mertua lewat nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Mah. Kok bisa nggak kelihatan? Mertua udah mati. Ya Allah, Ya Mah. Allah. Nggak kelihatan ya. Jadi harmonis itu berjalan selaras, seirama, senada gitu. Jadi saling melengkapi menutupi kekurangan, semua. saling melengkapi. Jangan ngebuka aib pasangan karena muncrat ke muka kita. Oke? Tidak nampak kekurangan karena ada keharmonisan di dalamnya ya, Maya. Betul. Ya, Makanya dikatakan oleh Allah dalam An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Hai para suami, pergauli dengan ma'ruf, dengan baik sebaik mungkin sesuai aturan agama. Puji dia, rangkul dia, sayangi dia. Kalau melihat dari pasangan kalian ada kekurangan, yang dilihat bukan kekurangan, tapi hikmah di balik itu banyak yang menyenangkan kalian. Itu loh akan harmonis kalau kita sadar dengan agama. Iya, Mah. Baik, kalau begitu, Mah, pastinya nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Mah ya. Nah, yang harmonis berikut ini juga akan Anda saksikan setelah ini. Tapi jangan kemana-mana, jamaah. Nanti Mama juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram di @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, pura-pura harmonis. Ada juga orang yang pura-pura harmonis itu, Mas Bedu, karena menutupi kesalahan suaminya, Mah. Mas, nanti kan mau kumpul keluarga, Mas. Nanti di depan orang tua saya, depan keluarga saya, tolong ya kamu jangan tunjukin kalau kamu tuh sebenarnya nggak harmonis sama saya. Tujuan istrinya tuh baik. Itu kayak gitu boleh nggak, Mah? Dari awal jarak Mama udah ngomong. Kenapa orang berpura-pura harmonis? Iya. Karena kenyataan dalam mereka mengarungi rumah tangga tidak harmonis. Iya, Mah. Kan Mama bilang, boleh jadi ketidakharmonisan gara-gara suami, Suaminya atau sebaliknya. boleh jadi dari istri. Maka ketika istri ingin tampak harmonis dalam keluarganya, pura-pura suaminya bager. Iya, Mah. Baik. Suami pengen harmonis di depan keluarganya, ngomong sebelum datang ke rumah emak, di depan emak kita biar kaya mesra. Nah, untuk menutupi kekurangan mereka masing-masing, sekali lagi Mama khawatir kalian capek sendiri dan ini merusak diri kita. Yang namanya pura-pura kan kagak enak, Du. Iya, Di depan benar, orang mesra. Ternyata misalnya begitu naik mobil saudara ada yang ikut. Iya. Balik deh ke aslinya, berantem di mobil. Apa kata ipar? Ya, kok beda? Apa kata ponakan? Ya. Makanya saran saya, hidup apa adanya, jangan dalam kepura-puraan. Punya masalah diselesaikan, diatasi, bukan ditutupi. Kalau ditutupi, mungkin ngeruyak tuh, mungkin kesel. Suuzon, mungkin banyak. Bukan makin tenang hati kita, mungkin menderita batin, mungkin gadak. Sulit lagi untuk berpura-pura, lama-lama meledak. Buang yuk kepura-puraan. Hidup dengan kenyataan, inilah realita. Ya.
tidak bisa disembunyikan. Masalah selesaikan, cari solusi, bukan ditutupi. Oke, karena ada pertanyaan dari Instagram. Dari Instagram ada nih, Mas Bedu. Yes. Dari Pico Khalifa. Pico Khalifa. Saudaranya Pikachu kali. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pico Khalifa. Galau nih, Ma. Ada namun. Maaf, Ma, mau nanya apa yang harus kita lakukan agar hubungan antara pasangan keluarga maupun kerabat ini kembali harmonis? Jazakillahu khairan katsiran, Ma. Pain hiptum si koko bainihima pab atu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. An-Nisa 35. Kalau kalian suami istri khawatir ada ketakutan, ada pertikaian, ada permasalahan, jangan tinggal diam. Cari solusi berdua. Kalau sulit cari solusi berdua, kata Allah dalam ayat ini, cari seorang hakim bagi pihak suami, seorang hakim bagi pihak istri. Kalau dua-duanya niat mengislahkan, mendamaikan mereka, Allah buka hati suami, Allah buka hati istri, mereka ketemu dengan titik temu yang diharapkan, diberikan kebahagiaan. Koma. Seandainya hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan tidak dia niat mengislahkan, tetap Allah tutup hati laki-laki, tutup hati perempuan. Makanya cari hakim itu yang adil, yang ingin mengislahkan. Lebih baik memperbaiki yang retak daripada memulai yang baru yang belum ketahuan baik atau buruknya. Begitu. Iya. Jangan pintu baru diganti, kata Bedu. Sebelum lu ngomong, gua ngomong dulu. Nggak ada niat ganti pintu, mah. Halaman belakang belum ada pintunya. Maksud lo gitu gak tahu. Udah dia tadi marahin Anggi pulang. Emang ada paling Mas masuk Bedu kan, ya pintunya kan? kenapa, Mah? Katanya kan Mama khawatir Bedu minta ganti pintu. Kata dia Bedu tidak akan minta ganti pintu. Yang depan sudah ada pintu, pintu yang kelepah belum ada. Artinya lu ngerti dong jadi perempuan, pengen nambah pintu belakang. Takut ada kucing masuk dari belakang. Iya benar. Oh, nambah istri baru. Yang Amin banyak. Ya Allah, baru nyambung, Mah. Baru nambah istri gitu maksudnya. Lemot. Ya Allah, Kalau udah kita bahas masalah pintu. Ya kan belum berumah tangga, Mbak. Nggak ngerti itu pintu-pintu butuh berapa. Sekarang sudah mulai ngerti. Iya, Mbak, iya. Harusnya kalau belum ngerti Jadi lu ngacu. Nggak apa-apa dah jadi orang yang punya rumah pintu cuma satu deh ya. Nah, Iya. lanjut ya, Mbak. Nggak apa-apa Keluar lah. masuk lebih cepat. Itu Punya pintu belakang. itu mah pintu Doraemon dong, situ-situ aja. Tapi bisa kemana Udah aja. kamu si Doraemon. Iya, Lanjutkan pertanyaannya. Kedua nih, Mah. Sok. Dari Lela.asmi92. Lela.asmi92. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam Lela. Galau nih, Mah. Yo. Teman saya punya suami yang hobi menunjukkan kemesraannya di depan umum, apalagi sama keluarga nih, Mah. Padahal di balik itu semua, istrinya disuruh kerja, Mah. Istrinya disuruh cari nafkah, Mah. Tuh gimana tuh, Mah? Terima kasih, Mah. Mamah semenjak awal Lela udah ngomong. Biasanya orang yang berpura-pura menutupi kekurangan. Lakinya nganggur, cuma numpang hidup sama bininya. Yang suruh kerja bininya, lakinya debelah-debloh, cuma hardolin doang di rumah. Depan rumah, emaknya, empoknya, iparnya, pura-pura mesra. Anda dong jadi bini, jangan mau digituin sama laki yang kebluk. Mana tanggung jawab sebagai seorang suami? Gerget ke laki begitu sebel banget. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Walaupun Anda berpura-pura di hadapan keluarga Anda mesra, saya jamin keluarga Anda akan tahu berapa menderitanya hatimu Lela. Ya. Siapapun merasakan kalau punya laki nggak kerja, ada belah deblong, ada kerjaan. Bini yang kerja, merita batin tahu walaupun depan orang kayak ya normal gitu loh, kita gregetnya laki. Kita udah dandan, udah kerja, laki pulang masih gitu sare, mohok ngorok. Gedek gua mah. Lu jadi perempuan. Beneran lu jangan nyengir, mikir. Bukan berdua itu lagi. Sebel gua sama laki-laki begitu. Bukan berdua kerja ini, Mah. Peringatan Anda semua. Kami perempuan, jadi istri tidak suka punya suami yang hanya mempekerjakan perempuan. Kewajiban kalian cari nafkah buat anak bini, mikir jadi laki. Iya, Mah. Nah, Mah, tapi teman Zara sendiri ada yang dia tahu nih bahwa sebenarnya bapak gue nih selingkuh. Tapi ibunya tuh justru bagi dia, di mata dia tuh adalah berhati sangat mulia. Karena nggak mau kelihatan sama anak-anaknya bahwa ini tuh rumah tangga sebenarnya hancur. Demi keutuhan rumah tangga. Sebenarnya itu perbuatan mulia atau enggak tuh, Ma? Itu mulia. Karena yang namanya laki-laki menikah 2, 3 itu di dalam Al-Quran.
Soal dia rela atau tidak rela itu urusan hati dia. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Itu kan baru koma. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Maaf, ini bukan perintah. Ini bukan anjuran, pemberitahuan. Beda loh. Perintah, anjuran dengan pemberitahuan. Sama apa beda? Beda. Tapi bersyukur kepada Allah. Mamah banyak menemukan perempuan-perempuan yang benar-benar berhati mulia. Masya Contoh, Allah. dia cerita, Mama, sini deh. Habis ceramah, habis makan, Mama diajak tuh ke kamar ruangan dia. Ternyata beduk, ruangannya gede, orang kaya kan. Masya Allah. Perpustakaan. Dia cerita, Mama, suami saya seorang pejabat, duitnya banyak. Saya itu di madu 3, saya yang pertama. Masya Allah. Jadi begitu suaminya bilang saya akan menikah, saya alhamdulillah. Berpikirnya ini orang bener banget, kata Mama. Kata yang lain terserah. Saya berpikir begini, alhamdulillah lagi muda saya kurang belajar agama. Saya berpikirnya ketika suami punya istri yang kedua, yang ketiga, artinya 2 hari, saya 3 hari. Saya bersyukur kepada Allah selama 4 hari saya panggil guru ngaji ke rumah. Saya menghafal Al-Quran. Saya belajar ilmu agama. Jadi saya ambil hikmahnya. Untung suami saya istrinya 3. Di saya cuma 3 hari. 2 hari. Artinya yang 4 hari buat menghafal Al-Quran. Belajar ilmu agama. Buat banyak beribadah. Semoga banyak perempuan yang seperti Amin. itu. Jadi ibu dari teman tadi. Amin. Benar. Berarti perbuatan seperti itu sebenarnya kan termasuk ke pura-pura harmonis tapi mulia gitu, Mah. Itu mulia. Sebetulnya dia bukan kepura-puraan. Karena benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil positifnya. Inilah kenyataan begitu. Menerima kenyataan bukan berpura-pura ya, Ya, bukan pura-pura menerima kenyataan. Sekali lagi, walaupun Mama perempuan. Makanya Mama bersyukur, alhamdulillah laki gue gak bakal kawin lagi. Lah udah mati. Iya, Ya Allah. Jadi walaupun kita tahu hukumnya, kadang-kadang kita nggak nerima. Tapi apapun yang terjadi, perempuan seperti ibu dari teman Anda orang yang hebat. Masya Yang Allah. tidak semua orang Islam bisa melakukan. Baiklah jemaah, Anda masih kembali bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, Mas Bedu, Ya, ada Zara. lagi nih Ada dari lagi nanya. Instagram. Silakan, Boleh ya, Zara. Mas? Sok. Iya, pertanyaannya nih masih mengenai si pura-pura harmonis. Iya. Dari iya, ini dia. Ada tulisannya kan? Enggak tulis tangan kan dah? Feril. Oh. Arta peril. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Arta peril. Galau nih mah. Ayah naon. Mah, saya punya orang tua yang sepertinya udah nggak akur. Karena saya sering dengar mereka berantem tiap malam. Oke, tapi Tiap setiap malam setiap pagi saat ketemu mereka selalu kelihatan romantis banget. Saya jadi curiga apa mereka pura-pura mesra ya kalau di depan anak-anaknya. Tapi saya nggak berani nanya nih mah. Atau jangan-jangan pura-pura berantem malamnya. Iya ya. Boleh jadi. Karena yang namanya arti sakinah ada 2 bentuk. Iya, Mah. Sakinah yang pertama akar katanya sikin. Sikin itu artinya pisau yang sangat tajam. Tajam. Kenapa orang yang menikah dalam Arum 21 disebut dengan sikin, sakinah? Yang namanya orang menikah ibarat pisau yang sangat tajam. Sapi, kerbau, kambing, gibas, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Awalnya ngamuk, gurubuk-gurubuk, lep terdiam. Maksudnya apa? Orang yang sebelum menikah resah dan gelisah, kacau dan galau. Begitu nikah, lep. Jangankan keluar rumah, keluar kamar gente. Ya. Saking anteng-antengnya. Yang tadi dia nggak teratur menjadi lebih teratur. Nah, ya. 1. 2. Sakinah artinya yang kedua, ketentaman yang diperoleh setelah adanya gejolak. Siapapun Anda dalam berumah tangga pernah bergejolak, pernah berantem suami istri? Pernah. Kalian pernah? Setahun ada jadwalnya. Sekali. Kayak lebaran aja lu. Berantem si kayak Agus ulang kalau tahun nyaut. setahun sekali. Jadi dia asal anteng doang. Iya, benar-benar anteng. Jadi begini, ketika suami istri berantem, ya, punten, sekarang kan banyak yang perumahan RSSS kecil. SSSS. Kamarnya 2, bapak emaknya sama anaknya. Situ juga. Kan orang SSS mah kamar mandinya 1. Satu. Iya. Misalnya suami istri berantem nih, istrinya di kamar karena kamarnya sempit lagi berantem, bininya di tengah rumah, rumahnya juga kecil. Mana hujan gede malam-malam, Masya Allah. istrinya pengen pipis, kan kelewatin tuh lakinya. Iya. Pulang dari kamar mandi masuk ke kamar,
Suaminya ngintil, kagak marah istrinya. Kemesraan lebih besar 17 kali lipat daripada sebelum berantem. Kata istrinya, bang, gordeng, seret. Lakinya nurut. Gordeng ditutup. Kata bininya, bang, lampu, dimatiin. Kemesraan 17 kali lipat datangnya setelah adanya keributan. Itulah yang disebut sakinah yang kedua, ketentraman yang diperoleh setelah adanya pertikaian. Tapi jangan kalian mengatakan Mamah Dedeh mengajarkan kalau pengen mesra berantem dulu. Tidak. Itu berdasarkan pengalaman orang yang datang curhat ke Mama. Memang benar itu, Mah. Begitu. Setelah kita berantem, pertikaian, timbul kemesraan. Jadi itulah jamaah, jawaban Mamah buat yang bertanya, malam-malam berantem, pagi-pagi mesra. Dua-duanya keramas, emaknya sama bapaknya. Oh iya, gatos soalnya. Jadi dua-duanya golden monkey, keramas. Mah, berarti sebenarnya untuk si pura-pura harmonis ini jangan sampai ada di kehidupan rumah tangga ya, jangan sampai. Karena Mamah yakin semua rumah tangga punya masalah, diselesaikan, cari solusi, jangan ditutupi. Kalau udah nggak ada solusi sama sekali, udah buntu. Tapi kenapa mereka bisa menutupi? Nah, boleh jadi faktor keluarga. Kalau bercerai apa keluarga? iya mah. Faktor lingkungan. Faktor kantor yang kalau bercerai masalahnya berat. Jadi banyak faktor yang menentukan, atau faktor siapa dia sesungguhnya. Dia seorang pejabat nggak pantas cerai, pejabat aja cerai. Iya. Dia seorang yang terpandang, seorang tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau dia bercerai apa kata orang? Mereka gara-gara mikir siapa dirinya sesungguhnya, dia bertahan untuk pura-pura harmonis. Ya ampun, semoga yang terpaksa melakukan hal itu bisa dikuatkan ya, Mah. Betul. Jangan sampai kayak bom waktu Mudah-mudahan justru dengan Anda bertahan dengan keadaan sekarang, saling memaklumi, saling memaafkan, akur kembali, mesra kembali, bukan hanya kepura-puraan tapi realita. Masya Allah. Bertahan sambil mensyukuri apa yang menjadi karunia Allah ya, Maya. Iya. Kita sudah diberikan pasangan, diberikan keluarga. Merenung. Apa kekurangan saya? Iya. Apa kelebihan pasangan saya? Jangan hanya melihat kelebihan saya, melihat kekurangan pasangan, tapi balik, apa kekurangan saya, apa kelebihan pasangan saya. Insya Allah dengan kudrat iradat Allah, dengan keinginan hati yang bulat, rumah tangga Anda, keharmonisan akan datang dalam genggaman Anda. Bukan hanya kepura-puraan, tapi kenyataan. Luar biasa, Mama. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, Mama, tausiahnya hari ini. Masya Allah, jamaah. Mengenai pura-pura harmonis ini jangan sampai ada di kehidupan rumah tangga Anda maupun kita semua ya. Karena memang kata Mama tadi sebenarnya itu hanyalah sebagai bom waktu yang lama-lama bisa saja meledak. Nah, Mama tadi ingatkan nih jamaah, jangan lupa untuk melihat di surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman di situ bagaimana seharusnya rumah tangga agar bisa tentram. Ada sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Semoga kita semua dapat mendapatinya ya. Amin ya rabbal alamin. Mama, kita tutup dengan doa. Yuk. Silakan. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, jadikan anak turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong, saling bermusyawarah kalau ada masalah. Dan kalau ada kesalahan kami saling memohon maaf dengan pasangan kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi manusia yang pura-pura untuk mendatangkan keharmonisan. Namun realisasikan keharmonisan dalam hati kami, sehingga kami saling, karena kami adalah pasangan, di mana suami pasangan bagi istri, istri pasangan bagi suami, di mana engkau mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, istri pakaian suami, suami pakaian istri. Ya Allah,
kami bermohon dengan kudrat dan irodat darimu tentu saja kami mendapatkan semuanya, bukan hanya kepura-puraan tapi adalah kenyataan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedo. Anda Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dedeh. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dedeh setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dedeh. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.